Inna jahannam kanat mirsada lit-taghina. Yang punya dosa, semua orang yang punya dosa dan tidak sempat bertaubat di dunia, maka sudah cukup mendatangkan azab kubur padanya. Walaupun dia belum tentu masuk ke neraka. Karena untuk masuk ke neraka harus ada timbangan amal hari kiamat. Beda kalau orang kafir dan orang musyrik. Orang munafik itu tidak ada lagi timbangan amal. Mereka sudah langsung diseret ke dalam api neraka. Ditimbang amal ini adalah orang-orang yang beriman. Orang yang beriman kepada Allah tapi masih punya dosa, maka ditimbanglah amalnya. Melalui timbangan inilah nanti dilihat, kalau amal baiknya lebih banyak, maka dia masuk ke dalam surga. Kalaupun amal buruknya lebih banyak, masih dilihat lagi apakah Allah masih mau memaafkan dia, atau misalnya dia masih bisa mendapatkan syafaat saudara-saudaranya, kerabatnya, orang yang kenal dia, atau Rasulullah SAW sendiri, bisa saja. Jadi dia bisa saja selamat ke surga. Jadi untuk masuk ke neraka itu ada proses, tapi azab kubur nggak ada prosesnya. Siapapun meninggal punya dosa, teman-teman sekalian, hati-hati. Sekecil apapun dosa itu sudah cukup mendatangkan siksa kubur. Walaupun belum tentu dia masuk ke dalam api neraka. Jadi jangan dianggap remeh. Makanya kisah yang masyhur berhubungan dengan masalah ini adalah kisah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu yang pernah menziarahi kuburan lalu terisak-isak menangis seperti anak kecil. Lalu beberapa teman-temannya di zaman khilafah beliau berkata, "Wahai Amir Mu'minin, kenapa anda menangis melihat kuburan? Padahal Nabi SAW sudah menjamin buat anda surga. Dan anda ini siapa? Terkenal anak mantunya Nabi SAW, ya, dapat jaminan surga. Nabi sebutkan lisannya langsung, Uthman di surga, dijamin. Bagaimana bisa anda menangis seperti ini?" Jawaban Uthman radhiyallahu anhu sangat bijak. Orang yang beriman dan berilmu punya jawaban yang tepat. Dia mengatakan Rasulullah SAW menjamin buat saya surga, tapi tidak menjamin saya selamat dari siksa kubur. Dari mana jaminan saya disiksa dulu di kubur? Nanti saya masuk surga, betul. Tapi di kubur disiksa dulu karena masih ada dosa. Maka pemahaman yang dikeluarkan oleh para ulama tentang tadi saya bilang, dosa itu sekecil apapun sudah cukup untuk membuat adanya siksaan, gitu kan? Itu karena pernyataan Uthman bin Affan yang menyebutkan statement tadi.